Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang karena kita mau belajar, silakan dipersiapkan dulu alat belajarnya. Kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Buku paket, buku tulis, alat-alat tulisnya seperti pensil, pulpen, dan yang lainnya sudah persiapkan dalam waktu 5 detik. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya? Oke, mantap. Sudah belum? Kita duduk lagi. Anak soleh. Iya. Nah, coba didengarkan dulu ya. Kalau ibu bilang anak soleh, kalian bilang siap. Kalau ibu bilang anak soleh, apa jawabannya? Siap. Kalau duduk siap? Siap. Oke. Terus kalau ibu bilang tepuk 1, kalian ikutin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti kalau ibu bilang tadi anak soleh, duduk siap, tepuk-tepukan, itu berarti kalian harus diam, harus fokus, dengarkan ibu di depan. Siap semuanya? Siap. Kalau ibu sedang menjelaskan di depan, perhatikan semuanya ke depan. Jangan ada yang mengobrol, jangan ada yang apa lagi? Jangan ada yang bercanda. Terus kalau kalian mau keluar silahkan, tapi izin dulu. Izinnya kemana? Ke depan ya, langsung ke ibu bilangnya. Bilangnya jangan di itu, langsung ke ibu ya. Oke semuanya? Mengerti? Kalau ibu nanti bertanya, kalian harus menjawab. Kalau lagi diskusi juga kalian harus membantu. Harus apa? Membantu. Oke. Siap semuanya ditaati? Siap. Oke. Nah, supaya lebih semangat ya kita belajarnya hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Udah tahu kan? Udah? Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama ibu. Kalian akan belajar materi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, kalian sudah pernah mendengar tentang kampung? Yang kayak gimana
tebak-tebakan. Nah, kalau nasihat, ada yang sering dengar tentang nasihat? Apa itu nasihat? Memberi jawaban. Apa ya? Nasihat? Kan? Memperingati bisa jadi. Apa ya kira-kira? Nah, biar kalian tahu, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pantun nasihat. Belajar apa? Pantun nasihat. Nah, kita harap nanti kalian dapat memberikan ciri-ciri pantun, kemudian bait, baris, dan ciri-ciri pantun yang lainnya. Nanti kalian juga ibu harap bisa membuat pantunnya. Kemudian apa saja, apa isi, bisa dibacakan sama kalian. Kemudian kalian juga bisa mengetahui apa pesan yang ada di dalam pantun tersebut, apa yang ingin disampaikan dalam pantunnya. Kalian harus paham tentunya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pantun nasihat. Nah, sekarang coba lihat. Oh iya, sebelumnya kita hari ini belajarnya akan dimulai dengan mengamati. Dengan apa? Mengamati. Nah, pengamatan yang akan kalian lakukan yang pertama adalah mengamati video. Nanti ibu akan sampaikan di video ya. Kalian dengarkan dan lihat. Nanti ibu akan kasih instruksi apa yang perlu kalian lakukan saat mengamati video. Kemudian setelah ibu akan ada tanya jawab. Kalian boleh menjawab ya sebisa kalian. Kemudian setelah itu kita akan melakukan diskusi bareng kelompoknya masing-masing ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah diskusi nanti kalian akan dengan waktu diskusinya. Jadi kalian harus melihat waktu ya. Jangan sampai kalian pekerjaannya belum selesai tapi kalian waktunya sudah habis. Berarti kalian nilainya kurang. Kalau gitu ya, nanti akan ibu kasih kelanjutan juga. Kalian kan sampai jam 7 sore ya menerusin materi kalian. Nah, kemudian setelah diskusi kalian akan bermain game. Nanti akan ada perwakilan dari kalian. Akan nanti perwakilannya ada ya. Jadi kalian semuanya harus bisa. Setelah main game nanti kalian akan kuis terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kuis nanti kita akan melakukan asesmen terakhir supaya mengetahui kalian udah sampai mana pahamnya ya. Nah, itu adalah kegiatan praktis kita. Oke, jadi kegiatan yang pertama kita akan mengamati video. Coba kita lihat ya videonya bareng-bareng. Nah, di sini ada video berbalas pantun. Tugasnya kalian dengarkan setiap bunyi akhiran dari pantun ini. Kemudian kalian juga lihat bagaimana mereka dalam berbicaranya, menyampaikan pantunnya. Kemudian nada bicaranya seperti apa? Kalian juga lihat gitu ya. Nanti akan ibu tanya, jadi kalian harus perhatikan dengan baik. Oke? Siap.
Nah, kedengeran kan? Kurang jelas ya? Nah, di sini itu bakal tunjukkan apa isi dari teks tadi. Tapi kalian kelihatan kan kalau mimik mukanya tadi, cara berbicaranya kelihatan kan semuanya itu? Nah, coba kita lihat. Nah, coba kalian lihat ke depan. Ini dari bunyi akhiran pantun tadi yang sudah kalian tonton, kalian dengarkan, kalian simak. Coba apa yang menurut kalian menonjol dari bunyi akhirannya? Atau apa ciri khas dari pantun dari bunyi akhirannya? Apa? Yang Cina? Ya, nah, kalau dari segi teksnya apa? Bunyi akhirannya. Yang ini buku apa? Apa lagi? Oh ini. Oh jadi tiba-tiba ke tengah gitu. Kumaha. Kalian tahu bunyi akhiran? Bunyi akhiran ini kalau akhir berarti kata-katanya ini. Oh, akhiran. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini u sama. Kalau ini coba lihat ini dengan ini sama tidak? Kalau ini dengan ini sama. Sekarang yang ini. Coba lihat ini antara yang dua ini. Ada kesamaannya? Ada. Berarti bunyi akhiran itu yang mana? Yang di akhirnya. Kalian bisa lihat akhiran dari setiap pantunnya. Nah, itu apa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Coba. Belum tahu? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kalau tadi kan Ibu suruh kalian buat melihat cara membacanya, intonasinya. Tadi bagaimana cara si yang membaca pantunnya? Yang membaca pantunnya seperti apa tadi? Dalam menyampaikan kumaha? Apakah menyampaikannya lurus-lurus aja gini, tidak berekspresi, atau ada ekspresinya gitu? Wow, atau kayak gimana ekspresinya? Kayak gitu. Oke, berarti menggunakan ekspresi, disesuaikan ekspresinya. Kemudian untuk intonasinya juga disesuaikan. Tadi dalam pantun itu ada bagiannya. Pada bagian yang pertama itu kalian harus membaca juga akan berbeda dengan bagian yang akhirnya. Nah, kira-kira tadi apa ya yang menurut kalian pada bunyi akhiran ini yang udah kita amati bareng-bareng ya? Kita cek bareng-bareng. Nah, coba semuanya lihat ke depan. Nah, pantun. Pantun ini adalah sebuah Ibu pasti. Nah, ini ada bahan aja buat kalian, bahan bacaan. Bahkan bagian semuanya di buku juga bisa kalian lihat halaman
Di situ ada sepuluh. Oke, sambil dicari. Semuanya lihat dulu ke depan. Ayo lihat dulu ke depan semuanya. Nah, pantun ini adalah sebuah karya sastra puisi lama yang berasal dari Indonesia, yaitu dari daerah Melayu yang memiliki suku Melayu. Apa tadi teh pantun teh? Puisi lama, karya sastra puisi lama. Kemudian pantun ini memiliki rima. Rima itu bunyi akhiran yang tadi kita amati bareng-bareng ya pada pantun. Namanya adalah rima. Rima itu ada a b atau ada juga a. Kayak gimana ya? Nah, contohnya bisa lihat di sini. Nah, ini namanya adalah rima atau bunyi akhiran. Tadi rimanya ada a b, ada juga a. Ya. Nah, kalau a b, contohnya adalah ini b, a, b. Coba kalian lihat, ini yang a sama a, bunyi akhirannya apakah sama? Lihat, sama tidak? Kalau yang b, sama? Sama. Berarti ini rimanya namanya berpola a b. Nah, kalau yang sama a itu seperti apa? Nah, kalau a ini u. Ini pola rimanya a. Kenapa a? Pola rimanya kenapa? Bunyi akhirannya sama, betul. Kalau a b, bunyi akhirannya seperti apa? Beda-beda, iya. Jadi saling berpasangan, tidak sama semuanya. Nah, kemudian selanjutnya ada setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau bait itu yang mana? Nah, bait itu yang ini. Ini adalah bait 1 bait. Kalau baris yang mana? Kira-kira coba. Kayak gitu yang di belakang. Coba kalau baris yang mana? Ini yang pakai kerudung hitam. Kalau baris yang mana? Kira-kira. Kalau bait kan ini. Kalau baris mana? Ada yang tahu kayaknya yang mana? Satunya di mana? Coba tulis. Sambil lihat. Tunjukkan. Satu baris yang mana? Ya, Oke, betul ya. Berarti ini 1 baris. Nah, ini teh namanya 1 baris. Ini 1 baris. Jadi totalnya ada berapa baris? 4. Berarti 1 bait pantun ada berapa baris? 4. Kalau ada 2 bait berarti berapa baris? 8. Betul. Berarti dalam 1 bait itu ada berapa baris? 4 baris. Lanjut, kemudian setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 kata. Nah, kalau ini untuk suku kata bukan aturan secara bangunnya, tapi ini itu supaya mempercantik pantunnya, supaya enak didengar. Karena pantun ini karya sastra, sebuah seni itu harus indah, harus enak terdengar. Jadi untuk susunan katanya harus bagus. Ini misal dari makna arti berasal ada 8. Coba hitung bareng-bareng. Bisa jadi dari petasan ada berapa? 9. Yang ketiga sungguh banyak
lanjut. Nah, pantun ini memiliki sampiran dan juga isi. Kira-kira menurut kalian sampirannya yang mana? Coba, sampiran yang mana? Sampiran. Nah, sampiran itu yang ini. Ini namanya sampiran. Kemudian yang ini namanya isi. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Kalau sampiran itu tidak berkaitan dengan apa yang ada di dalam isi, ya. Jadi sampiran ini hanya untuk mempercantik, memperindah, untuk melengkapi supaya lebih indah isinya, ya. Nah, jadi kalau sampirannya ini boleh kalian keluarkan ide kalian, keluarkan kreativitas kalian sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kalian tuliskan pada sampiran ini. Kemudian ini isinya itu berisi nasihat. Ini isinya berisi nasihat. Coba kira-kira, sungguh banyak orang yang menyesal karena sering bermalas-malasan. Apa nasihat dari pantun ini? Jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan, kenapa katanya? Pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Nah, ini adalah isi dari pantun nasihatnya. Jadi, tadi ciri-ciri pantun itu ada apa saja? Coba dilihat ke depan. Disebutkan. Apa saja tadi? Nasi tarik. Apa aja ciri-cirinya? Coba disebutkan semuanya. Pantun ciri-cirinya yaitu memiliki rima berpola ABAB atau AAAA. Tapi yang sering dipakai itu adalah yang ABAB. Kemudian setiap baris itu memiliki 4 baris. Selanjutnya setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Kemudian pantun ini juga memiliki sampiran dan isi. Kalau sampiran ini ada di baris berapa? 1, 2. Kalau isi 3, 4. Nah, kemudian kalau pengertian dari pantun itu sendiri apa? Alias puisi lama, ya betul. Nah, coba di sini ada pantun. Ibu mau minta satu orang ke depan buat cari rimanya apa, pola rimanya. Coba itu sini ke depan. Kemudian nanti yang kedua ini, ya. Yang ketiga boleh. Rimanya apa coba? Berarti rimanya apa? ABAB atau AAA? Coba ditulis di sini. ABAB, jadinya pelarimanya. Oke, stop dulu. Coba kalian perhatikan semuanya ke depan. Apakah pola rimanya betul ABAB? Ini akhirannya apa saja? Berarti pola rimanya apa? Terima kasih ya sudah berani ke depan. Tapi untuk jawaban yang betulnya adalah A. Ya, gak apa-apa. Oke, lanjut. Silahkan tadi yang kedua. Yuk.
Terus, oke, berarti sampirannya kemana? Baris kemana? Isi 2. Kalau isi 3 dan 4. Oke. Tadi sampirannya di sana mana? Dinan. Oke, Dinan sok boleh duduk. Kata Dinan, sampirannya adalah garis 1 dan 2 untuk isi 3 dan 4. Apakah betul? Terima kasih Dinan, hebat. Selanjutnya silakan Naima. Coba tuliskan apa nasihatnya. Tadi sok disebatkan nama nasihatnya. Pesan yang terkandung. Jadi apa pesannya? Oke, Kendi kenapa Kendi? Coba pesannya apa? Ya boleh, boleh. Jadi manusia itu pasti memiliki banyak kekurangan. Di dalam dari kekurangan kita pasti ada kekurangan ya. Jadi jangan jadi bahan bully, jangan jadi bahan ejekan, jangan dihina. Karena itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Oke, berarti kalian sudah paham ya untuk ciri-ciri patutnya? Sudah paham semuanya? Sekarang kita akan melakukan diskusi ya. Silakan kalian menghadapnya ke teman-teman kelompoknya. Silakan. Sekarang ibu mau diskusinya. Ini kelompok 3. Nah, semuanya dengarkan dulu. Perhatikan dia depan. Anak soleh siap. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, nanti anak-anak ya, kalian harus melengkapi yang nomor 1 adalah bagian atasnya, kemudian nomor 2 bagian bawahnya, nomor 3 bagian atasnya. Kalian harus mengisi pantun yang kosong ini, pantun yang depan ini. Bagaimana cara mengisinya? Untuk cara mengisinya, nanti Ibu akan tampilkan. Untuk satu nomor itu akan dikasih waktu 15 detik untuk kalian menentukan. Di sini ada 3 opsi untuk kalian menentukan dan juga menulis ya, 15 detik itu. Jadi harus cepat-cepat ya tulisnya. Kemudian nanti kalau sudah habis 15 detik, kalau sudah habis 15 detik, Ibu akan ganti opsinya ke nomor 2. Kalian langsung kerjakan nomor 2 dalam waktu 15 detik untuk memilih dan juga menulis. Ya, nanti ada 3 nomor. Setelah kalian mengisi ini ya, kalian akan Ibu kasih lagi waktu 5 menit untuk menentukan apa rimanya, pola rimanya apa, kemudian sampirannya berada di baris keberapa, isinya ada di baris keberapa, dan pesan yang terkandungnya apa. Ditulis semuanya di sini. Mengerti semuanya? Mengerti.
Tadi yang belum sempat tulis, masih bingung, terus masih kosong itunya ya. Nanti boleh kalian tentukan saja, kalian pikirkan uas untuk pantun yang numpang tersebut, kalian isi seperti apa ya. Boleh kalian bikin, silahkan dibikin oleh kalian. Untuk selanjutnya, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisi tadi yang belum sempat, sama kalian mengisi yang 5 sampiran isi dan juga pesan. Silahkan, waktunya dimulai dari sekarang. Yuk, waktunya di sini ya, Iya.
Kalau sampai dari yang mana Jangan lupa untuk prima bunyi akhirannya ditandai. Apa bunyi akhirannya? Disediakan tuh. Jangan takut. Boleh sob diaduk di
dipelihara. Pergi ke pasar membeli kera. Kera dipelihara di dalam peti. Bijaklah dalam berbicara agar tak ada yang sakit hati. Oke. Coba disebutkan 5 sampiran isi dan juga pesannya. 5-nya ABAB, sampiran baris 1 sampai 2. Isinya baris 3 dan 4. Pesan, jangan asal bicara agar tak ada yang tersakiti. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya. Nah, coba kalian tadi setelah mendengarkan kelompok 5, apakah kalian jawabannya ada yang berbeda? Coba angkat tangan kalau berbeda. Boleh apa aja yang bedanya? Pesannya beda? Kalau dari kelompok ini apa pesannya? Cara yang bijak Berbicara yang bijak agar ada yang sakit hati. ya, oke. Untuk pesannya itu, untuk setiap pesan ya pasti akan berbeda-beda tergantung siapa yang menerimanya. Cuman arah tujuannya pasti sama ke situ. Kalian juga tadi untuk pesannya sudah sama ya, sudah bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Maaf. Kelompok 4. Ya, itu tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tiga apaan? 3 apa iya? Iya 3. Salah ya. Kelompok 3 sudah betul ya. Nah, lanjut. Sekarang nomor 2 oleh kelompok ini, silakan. Ya. Bagi kepada Nomor 2. Ya, nomor 2. dermaga pakailah hijab dari ilmu nadia. Dilahirkan berbuat salah, jangan takut untuk sedia. Oke. Coba disebutkan pesan 5 sampiran dari isinya. ABAB, Ya, sampirannya paling satu nomor 2. ya, Isinya paling 3 dan 4. ya. Misalnya, kita berbuat salah, jangan takut untuk sedia. Ya, bisa. Beda-beda ya isinya. Nah, coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi setelah kalian mendengarkan kelompok 2, apakah jawabannya ada yang berbeda? Siapa yang berbeda? Pesannya? Kalau kelompok ini? Pesannya juga. Kalau kelompok ini apa pesannya? Coba. Dibacakan. Ya. Kalau kelompok ini, kelompok 3, apa pesannya? Berbuat salah, jangan takut untuk meminta maaf. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Sudah bagus. Sekarang siapa yang mau menyampaikan nomor 3? Siapa? Silakan kelompok ini, kelompok 4. Nomor 3. Ini yang belum dilihat satu lagi. Yuk. Ayo cepat. Sok here. Alif. Sok alif. Sok enggak. Dibaca Ibu Alif. Jadi Alif ya. Alif ya. Sok enggak. Oke, silakan berikan 5 pesan isi dan yang lainnya.
Coba misalnya apa nomor 3 dibacakan. Ya, silakan. Jangan sombong hati agar selamat di lain hari. Oke. Yang lainnya yang beda? Sudah semuanya. Sudah. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah berbicara ya, semuanya sudah diskusi. Kita juga sudah bareng-bareng memahami ciri-ciri dari rambut. Nah, sekarang kita akan main game ya. Nah, kalian harus ada perwakilan 2 orang, 1 orang ke depan. Kelompok
dalam pantun. Berusaha untuk rajin belajar supaya apa? Supaya pintar. Oke, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Sekarang silakan yang kedua dan tiga. Ganti Untuk pola limanya adalah A, B, A, B. Betul ya, beri tepuk tangan dulu. Sekarang untuk 4 dan 5. Ayo. Kalau nggak ada dari kelompok 4, bakal langsung dijawab sama kalian. Siap. 1, 2, 3. Menjadi pantun nasihat yang masuk. Oke, coba disusun itu. Lihat berapa? 1, 4, 2, dan 3. Jawabannya silahkan duduk. Berarti tidak mendapatkan poin. Silahkan duduk. Gamenya sudah selesai. Sekarang kita akan main kuis. Kalian harus menambah poin kalian sekarang 100 poin untuk kuis. Jadi jawabannya harus betul ya. Siap? Untuk skornya untuk kelompok ya. Siap semuanya. Ibu akan mulai ya, langsung dijawab sama kelompok. Ibu akan dari kelompok 1 boleh. Iya, sebentar. Maaf. Lupa.
Satu. Jawab. Ini? Betul. Sekarang silakan kelompok 5. Ya, Oke, betul. Oke, udah selesai ya. Karena waktunya terbatas, kita sudah selesai. Untuk poinnya, kelompok 1 100, kelompok 2 100, kelompok 3 200, kelompok 4 100, dan kelompok 5 150. Karena skor terbanyak dimenangkan oleh kelompok 3 200 poin. Silahkan ke depan semuanya. Ada hadiah. Kalau berjajan dikasih penghargaan. Dikasih penghargaan. Semuanya, oke. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri pertunahan. Tadi kita sudah banyak belajar ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, lebih mau lihat kalian sudah sejauh mana sih pahamnya gitu ya. Sekarang silakan kalian kerjakan soal berikut secara individu. Udah dapat? Silakan kerjakan secepat mungkin dalam waktu 5 menit. 3 menit kasih nama dan kelas.
Ciri-ciri pantun. Tadi ciri-ciri pantun apa aja? Sesuaikan sama bacaannya. Oh, ciri-ciri pantun kalian tadi. Ciri-ciri pantun tadi yang kamu sudah pelajari bareng-bareng. Iya. Jangan lihat ke materi. Jangan lihat ke materi. Dikerjakan sesuai apa yang diingat sama kalian ya. Kurang ya ditulisin. Semuanya ciri-ciri pantunnya apa aja? Ya gitu. Dilihat namanya. Yang sudah sifat terkaya. Ciri-cirinya yang kayak ini ya. Ya betul. Betul sekali. Terus tadi ada kan kita tentuin apa? Yang berjejer itu apa? Ya.